mahasiswa Universitas Katolik Indonesia 1 Paulus Ruteng, program studi pendidikan matematika. Saat ini kami sedang magang program Kampus Merdeka, tepatnya di dunia usaha dan industri di Balai Latihan Kerja Komunitas Seminari Kristus. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan berbagai kompetensi yang telah kami dapat di Balai Latihan Kerja Komunitas Seminari Kristus, Yaitu pembuatan pupuk organik bokasi padat dan ekoenzim. Selanjutnya saya akan menjelaskan pupuk organik bokasi padat. Pupuk organik bokasi padat adalah pupuk organik yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik seperti kompos, pupuk kandang dengan memanfaatkan bantuan mikroorganisme seperti mikroba atau jamur fermentasi. Hasilnya ialah berupa pupuk padat dalam kondisi sudah terurai sehingga mengandung lebih banyak unsur hara baik makro maupun mikro yang siap untuk segera diserap akar tanaman. Langkah yang pertama, cara pembuatan pupuk organik bokasi padat. Bahan dan alat. Bahan bakunya: 1. Jerami padi sisa hasil pertanian yang sudah dipotong-potong sebanyak 200 kg. Yang kedua, daun gamal sebanyak 200 kg. Yang ketiga, pupuk kandang berupa kotoran ternak sapi sebanyak 600 kg. Lalu bahan kedua yaitu larutan mikroba. Yang pertama, air sebanyak 36 liter, M4-nya 36 liter. Alat yang pertama, ember, digunakan untuk mencampur larutan M4 dan air. Yang kedua, skop, digunakan untuk mencampur bahan. Yang ketiga, seng, digunakan untuk menutup lubang fermentasi. Langkah yang kedua adalah cara pembuatan pupuk organik bokasi padat. Yang pertama, buat lubang berbentuk persegi panjang dengan lebar 1-2 meter, panjang 2-3 meter, dan dalam 30-50 cm. Selanjutnya, campurkan bahan-bahan organik yang telah disediakan. Aduk hingga merata dengan skop. Yang ketiga, encerkan larutan M4 dengan perbandingan 36 liter M4 dan 36 liter air untuk tahap pertama. Kemudian percikan pada campuran bahan baku secara merata dan diaduk. Langkah yang keempat, tutup rapat lubang fermentasi dengan seng, diamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kemudian, aduk adonan pupuk sampai merata dengan tambah 16 liter air dan M4 dan tutup kembali rapat-rapat. Setelah didiamkan selama 2 bulan, cek kembali adonan. Caranya, sentuh dengan tangan. Kalau terasa panas ketika mengaduk adonan, berarti pupuk tersebut belum siap untuk digunakan. Yang ketujuh, cek kembali sampai kemudian dirasa dingin, berarti pupuk organik bokasi padat siap digunakan. Ada beberapa kelebihan dari pupuk organik bokasi padat. Yang pertama, manfaat yang dirasakan oleh petani adalah meningkatnya produktivitas dari lahan pertanian. Karena dengan meningkatnya kadar kandungan bahan organik dan unsur hara yang ada dalam tanah, maka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kelebihan yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Kelebihan yang ketiga, harga pupuk organik lebih murah dan sangat mudah didapati dari alam. Yang keempat, pupuk organik akan memberikan kehidupan bagi mikroorganisme tanah. Yang kelima, meningkatkan kandungan material organik tanah sehingga mengurangi kepadatan tanah dan dapat mempermudah masuknya air ke dalam tanah. Kemudian kemampuan dalam melepas tanah dengan sangat berlahan dan terus-menerus sehingga akan membantu mencegah terjadinya kelebihan suplai hara yang membuat tanah keracunan. Mampu mencegah erosi lapisan atas tanah, mampu menjaga dan merawat tingkat kesuburan tanah, dan memberikan manfaat untuk kesehatan manusia karena banyak kandungan nutrisi lebih lengkap dan banyak. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari yang pertama gula, yaitu gula merah dengan ukuran 1 kg, yang kedua sisa buah atau kulit buah dengan ukuran 3 kg, dan yang ketiga yaitu air hujan, air keran, dan lain-lain dengan ukuran 10 liter.
Lama pembuatan ekoenzim ini adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di subtropis. Hasil akhir adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, bergantung pada jenis sisa buah dan jenis gula yang digunakan. Mengapa adanya ekoenzim? Karena 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik, serta meningkatkan risiko terjadinya ledakan TPA. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana. Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dengan membuat ekoenzim, kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA. Produk yang kita gunakan di rumah sebagian besar mengandung bahan kimia sintesis yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemasan dari produk-produk tersebut juga mencemari lingkungan karena hanya sebagian kecil yang didaur ulang. Ekoenzim itu juga adalah alternatif alami daripada bahan kimia sintesis berbahaya di rumah. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi produksi limbah kimia sintesis dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan. Dengan membuat ekoenzim ini, kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintesis. Selanjutnya, cara membuat ekoenzim. Bahan-bahan pembuatan ekoenzim. Yang pertama, gula merah atau molase. Gula takarannya 1 kg. Yang kedua, sisa buah di dapur, kulit buah, takarannya 3 kg. Yang berikut, air, takarannya 10 liter per mil. Langkah-langkah pembuatan ekoenzim. Yang pertama, bersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia. Yang kedua, ukur volume wadah. Yang ketiga, masukkan air bersih maksimum sebanyak 60% dari volume wadah. Yang berikut, masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. Yang berikut, masukkan potongan sisa buah dan sayuran, yaitu 30% dari berat air, lalu aduk sampai rata. Yang berikut, tutup rapat botol sampai panen. Terus beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Tidak ada keharusan buka dan aduk dari botol tersebut. Terus tidak ada keharusan meremas BO. Pastikan wadah tertutup serapat mungkin. Lokasi penyimpanan. Untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang pertama, tidak terkena sinar matahari langsung. Yang kedua, memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga, jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia lainnya. Selanjutnya, kalau kita sampai di pemanenan ekoenzim. Setelah 90 hari, ekoenzim siap dipanen. Ada kemungkinan di permukaan muncul jamur putih halus. Jamur bisa dipisahkan dan dimanfaatkan. Ekoenzim bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. Selanjutnya kita masuk di pengemasan ekoenzim. Hasil panen ekoenzim bisa dikemas di botol kaca atau plastik tertutup rapat. Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan kualitas.
manfaat dari ekoenzim yang kita buat. Yang pertama, untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk kesehatan, perawatan kesehatan pribadi, untuk kebersihan diri, detox, hand sanitizer, mengatasi berbagai luka seperti luka bakar, luka gores, luka diabetes, luka decibitus, luka sobek, dan lain-lain. Mengatasi berbagai macam penyakit kulit, misalnya seperti infeksi kulit, alergi, digigit serangga, bisul, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat ekoenzim bagi udara, air, tanah, dan pertanian. Ekoenzim bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah. Yang pertama, manfaat bagi udara. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, menghilangkan asap dan bau. Yang kedua, manfaat bagi air. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti danau, sungai, got, sumur, selokan, kali, dan lain-lain. Yang berikut manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan ekoenzim sehingga dapat ditanam